Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kami beranggotakan 3 orang, yakni saya, Devi Oktaviani Wulandari, dan rekan-rekan saya, Aan Kunaifi, dan Rizka Nur Safitri. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat HAM dan dalam bahasa Inggris Human Rights, bahasa Prancis Droits de l'homme adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian nasional maupun internasional. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia saat itu telah mengakui hak manusia. Contohnya dengan persetujuan adalah fakta yang membuktikan hak segala bangsa dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, dan ikut serta mengelola ketertiban dunia. Yang hal-hal tersebut berkaitan dengan arti hak setiap individu bangsa Indonesia. Pernyataan HAM juga tersirat dan tersurat di dalam bunyi untuk menentukan nilai dasar Pancasila, yang juga diterjemahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hak asasi manusia diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Peran hak asasi manusia dalam ketetapan MPR dan undang-undang. Ketetapan MPR adalah peraturan perundang-undangan yang secara langsung terletak di bawah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 1945. Hak asasi manusia dalam undang-undang mengatur tentang setiap jenis hak asasi. Oleh karena itu, ada banyak undang-undang di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, penanganan atau penghukuman yang kejam, tidak berperkemanusiaan dan merendahkan martabat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyetujui pendapat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi tentang hak dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 19 sampai Nomor 21 Tahun 1999 berisi tentang pemburuan. Dalam hal ini, undang-undang mengatur tentang penghapusan kerja paksa, upah minimum pekerja, dan diskriminasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang berisi tentang pencabutan hukum subversi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisi tentang hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berisi tentang pers, hak dan mengambilnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 yang berisi tentang
pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Adapun ciri-ciri dan macam-macam hak asasi manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia terdiri dari 4 ciri-ciri pokok, yakni hakikat, universal, dan tetap utuh. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam hak asasi manusia yang dapat menimbulkan sebuah pelanggaran. Keenam tersebut yakni yang pertama, hak asasi pribadi personal human right, yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak untuk memeluk dan menjalankan agama, hak kebebasan bepergian, berkunjung, serta berpindah-pindah tempat. Yang kedua adalah hak asasi politik, political right, hak suara dalam pemilihan, hak mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, diangkat dalam jabatan pemerintahan, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan, memberikan usulan atau pendapat berupa petisi. Kemudian, yang ketiga adalah hak asasi hukum, legal equality right, yang meliputi hak yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, memperoleh layanan dan perlindungan hukum, mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum, mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dalam peradilan. Kemudian, yang keempat, hak asasi ekonomi, property right, mendapatkan kebebasan dalam membeli sesuatu, mendapatkan kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak, memiliki pekerjaan yang layak, kebebasan dalam berinteraksi, hak memiliki atas sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam. Yang kelima, hak asasi peradilan, procedure right, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan dihadapi dan pengadilan, yang meliputi hak menolak digeledah tanpa adanya surat perintah, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum, hak mendapat pembelaan hukum, mendapatkan kesempatan hukum, memperoleh perlakuan adil dalam hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya, social cultural right, meliputi memperoleh pendidikan yang layak, mengembangkan minat dan bakat, mendapatkan jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memilih, dan menentukan pendidikan. Untuk selanjutnya adalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran HAM terbagi menjadi 2, pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Pelanggaran ringan contohnya adalah pengancaman, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran berat menurut UU nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia, yang pertama adalah kejahatan genosida, dan yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, suku, etnis dan budaya, serta kelompok agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap manusia dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, kesejahteraan apartheid, kejahatan apartheid, perampasan kemerdekaan, serta pemerkosaan dan perbudakan seksual. Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama adalah pemberontakan PKI. Pada pemberontakan tersebut, Komnas HAM memperkirakan sekitar ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas akibat pergerakan tersebut. Yang kedua, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. Operasi ini dilakukan pada masa Presiden Soeharto yang berdalih untuk meningkatkan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Secara umum, operasi ini merupakan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga mengganggu ketentraman masyarakat. Hingga saat ini pelakunya tidak pernah tertangkap dan tidak pernah diadili.
Selanjutnya tragedi Talangsari 1989 juga pada masa Presiden Soeharto. Tragedi ini banyak menyiksa masyarakat Islam teruntuk pada saat Orde Baru, sampai akhirnya hal tersebut memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, akhirnya menciptakan tragedi tersebut. Yang keempat adalah tragedi Rumah Gedong Aceh 1989 dan 1998. Tragedi ini merupakan sebuah tragedi penyiksaan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh. Ini pembunuhan Marsinah 1993. Nama saya Marsinah. Saya pegawai buruh PT CPS di Porong. Umur saya 24. Saya tinggal di Desa Siring RT 7 RW 2. Marsinah merupakan seorang buruh pada zaman Orde Baru yang ditemukan tewas karena penyiksaan tanggal 3-4 Mei 1998. Marsinah beserta rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempatnya tidak menaikkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Setelah demonstrasi tersebut, Marsinah dinyatakan hilang, tidak diketahui keberadaannya, dan ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993. Dan itu merupakan kasus hak asasi manusia pada tahun tersebut. Selanjutnya adalah tragedi Trisakti, terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, yang mana Presiden Soeharto turun dari jabatannya terlibat bentrok dengan aparat yang ingin membubarkan demonstrasi. 4 mahasiswa dinyatakan meninggal dunia akibat tertembak dalam tragedi ini, diantaranya Hafidin Royan, Elang Maulia, Lesmana, Hertanto, dan Hendriawan. 7 atau selanjutnya penculikan aktivis 1998. Penculikan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berupa penghilangan secara paksa. Kasus ini terjadi menjelang sidang umum MPR tahun 1998. Total korban dari kasus ini adalah 1 orang dibunuh, 12 orang dianiaya, 11 orang disiksa, 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya, dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Untuk memperoleh perubahan, banyak darah yang harus tumpah. Nyawa seolah menjadi barang murah. Penghilangan paksa menjadi upaya penguasa untuk mempertahankan tahtanya. Selanjutnya adalah tragedi Semanggi 1 dan 2. 98-99 merupakan 2 rangkaian tragedi yang bersumber dari protes masyarakat terhadap sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil. Selanjutnya adalah Bom Bali 1 dan 2 tahun 2002 dan 2005, merupakan aksi terorisme yang termasuk dalam kasus salah satu pelanggaran hak asasi manusia, terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Itu Bom Bali 1, dan Bom Bali 2 terjadi 1 Oktober 2005. Yang terakhir adalah pembunuhan Munir 2004. Munir Said Tholib merupakan seorang aktivis aktif yang memperjuangkan hak asasi manusia yang meninggal dunia dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Uji forensik Belanda memperlihatkan bahwa ada jejak senyawa arsenikum dalam proses otopsi. Munir diduga meninggal karena diracuni oleh seseorang. Ada pihak yang tidak suka terhadap sepak terjang Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.